Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Nama Sidang. Perkenalkan, saya Nimade Dwi Juliantari, NIM 25073110007, Prodi Hukum Agama Hindu semester 1. Di sini saya akan memaparkan 4 soal yang sudah saya jawab dari mata kuliah Hukum dan HAM. Soal yang pertama yaitu jelaskan dua konsep dasar hak asasi manusia, yaitu natural right dan positive right. Natural right adalah hak asasi manusia yang merupakan hak-hak dasar yang secara kodrati melekat pada manusia. Diri manusia bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu, harus dihormati, dilindungi, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, dan tidak boleh dirampas oleh siapapun. Adapun kelebihan dan kekurangannya yaitu kelebihannya menekankan bahwa hak asasi manusia berasal dari Tuhan, bukan hadiah dari manusia. Kekurangannya yaitu bahwa hak asasi manusia bersifat absolut. Bila dikurangi manusia, kehilangan martabatnya sebagai manusia. Ukuran martabat adalah ukuran ekonomi, jadi sulit terukur. Yang kedua yaitu sempit, hanya hak alamiah. Dan positive right adalah hak asasi manusia yang dimiliki oleh manusia menurut aturan hukum positif yang dibuat dari proses pembentukan hukum oleh masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional. Adapun kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu yang pertama, mampu menunjukkan batas-batas wilayah kebebasan menurut hukum yang berlaku. Yang kedua, lebih luas bukan hanya hak alamiah, tetapi juga hak-hak menurut hukum. Yang ketiga, mampu menggambarkan hubungan hukum dan HAM terutama dalam tatanan implementasi dalam hukum antara manusia satu dengan yang lainnya. Dan kekurangannya yaitu hukum sendiri bisa sebagai aturan penguasa otoriter. Dan soal yang kedua yaitu apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia yang bersifat non-derogable rights. Hak asasi manusia yang bersifat non-derogable rights adalah hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Dan soal yang ketiga yaitu apa hubungan hukum dan hak asasi manusia. Hukum dan hak asasi manusia bersifat simbolis mutualisme, di mana hukum berfungsi sebagai instrumen pelindung, pengatur, dan penegak HAM. Sementara HAM memberikan asas moral dan keadilan yang harus diakomodasi oleh sistem hukum. Dan soal yang keempat yaitu sebutkan sumber hukum internasional yang mengatur tentang HAM. Yang pertama yaitu Piagam Pendirian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang kedua, Universitas Declaration on Human Rights 10 Desember 1948. Dan yang ketiga yaitu Covenant Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya 3 Januari 1976. Yang keempat yaitu Covenant Hak Sipil dan Politik 23 Maret 1946. Yang kelima yaitu Konvensi Den Haag tentang aturan hukum perang. Dan yang terakhir yaitu Konvensi Geneva tentang aturan perlindungan terhadap korban perang. Dan soal yang kelima yaitu jelaskan konsep atau pandangan tentang hak asasi manusia. Pandangan yang berkembang berbeda-beda menurut paham yang dianut. Paham yang pertama yaitu individualisme adalah yang diutamakan adalah hak sipil dan politik, sementara hak-hak ekonomi dan sosial adalah tujuan. Yang kedua yaitu paham komunisme atau kolektivisme. Yang diutamakan adalah persamaan di bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial, tanpa ini hak sipil dan hak politik tidak berarti apa-apa. Dan yang ketiga yaitu hak integralistik atau Pancasila. Semua aspek kehidupan manusia ada hak asasi dan juga kewajiban asasi serta hak-hak kolektif. Audio Jungle.